Allah wahdahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Karim Santoso MSI dan yang kami hormati Bapak Dr. Buhori Muhtar MA serta teman-teman audiens semua yang hari ini hadir di Zoom meeting secara virtual ya. Dan marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu secara online di Zoom meeting ini untuk menghadiri kajian ilmu pada pagi hari ini. Dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk selalu menimba ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan. Lalu selanjutnya akan ada sambutan dari Koordinator Majelis Pecinta Ilmu, yaitu Bapak Dr. Buhori Muhtar MA. Kemudian acara inti kita yaitu kajian virtual bersama Dr. Haji Karim Santoso MSI. Dan kemudian akan ada sesi tanya-jawab, lalu terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ilmu kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa selalu kita ingat hingga akhir hayat dan semoga bisa memberikan pencerahan bagi kehidupan kita pula. Baiklah, mari kita beranjak ke kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Majelis Pencinta Ilmu yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Buhori Muhtar MA. Kepada Bapak Buhori, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata terindah selain ucapan puji syukur. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah mempersembahkan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga dengan rangkaian nikmat itu kita bisa menjadi hambanya yang terbaik, senantiasa bersyukur, mengoptimalkan potensi diri untuk menjadi hamba-hambanya yang abdan syakuro. Salam kasih dan sayang semoga selalu tercurah untuk kedua kita sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Karim Santoso selaku founder Islam Mandiri, Sekolah Islam Mandiri di Jakarta dan sekitarnya, Bapak Dr. Nur Suhaimi yang alhamdulillah bergabung juga dalam kegiatan virtual parenting ini. Dr. Suhaimi ini juga mantan dekan di Universitas Muhammadiyah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah di pagi Ahad 6 Maret 2022 ini, di balik liburan kita masih bisa mengoptimalkan potensi kita untuk saling sharing berbagi ilmu bersama Dr. Karim Santoso, yang tentunya kita berharap banyak hal-hal yang bisa
menjadi kita sebagai bagian dari pemecah masalah baik yang ada di keluarga maupun yang ada di masyarakat. Perlu juga kami sampaikan kepada Dr. Karim Santoso bahwasanya Majelis Pecinta Ilmu ini terinspirasi dari sebuah beberapa tayangan-tayangan yang kami saksikan, yang kemudian kami berinisiatif untuk membuat majelis ini sebagai sebuah media sharing ilmu. Karena kami berharap dari media ini bisa menghasilkan banyak hal yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Salah satu di antaranya adalah buat khususnya para peserta majelis pecinta ilmu ini. Jadi tujuan pembentukan majelis pecinta ilmu ini adalah untuk membuat sebuah media optimalisasi potensi diri buat orang-orang yang cinta kepada ilmu, yang insya Allah akan saling sharing terhadap perkembangan kehidupan yang terjadi. Dan kita berharap dari sharing ini akan menimbulkan sebuah optimisme untuk lebih dekat mengoptimalkan potensi diri antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum potensi diri manusia itu ada 3 yang disampaikan oleh Allah seperti dalam surat 7 ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini adalah 3 potensi yang Allah berikan buat kita. Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, sungguh kebanyakan dari jenis jin dan manusia itu akan menempati jahanam. Kenapa mereka masuk ke jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dioptimalkan untuk memahami bagaimana kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga tapi tidak mengoptimalkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak dioptimalkan untuk memahami, melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 potensi ini kami berharap dari media ini akan lebih dioptimalkan fungsinya untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur. Kata-kata syukur di sini kalau dalam terminologi bahasa Arab berarti membuka. Jadi sakaro itu secara bahasa artinya membuka potensi diri. Kalau potensi penglihatan, pendengaran, hati dibuka, la'zi dan nakum, pasti Allah tambahkan. Jadi salah satu kecerdasan Dr. Karim Santoso, kecerdasan Dr. Suhaimi ini karena mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang Allah berikan dengan maksimal. Sehingga Allah bukakan juga jalan untuk memahami kekuasaannya. Media ini bertujuan untuk bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi tadi menjadi sesuatu yang sangat bermakna buat kehidupan kita semua. Ini saja Dr. Karim Santoso sebagai sebuah pengantar adanya komunitas majelis pecinta ilmu dengan harapan semoga kiranya bisa memberikan manfaat buat banyak orang sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mampu bermanfaat, bernilai di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Buhori atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita beranjak ke kegiatan inti yaitu kajian virtual bersama Bapak Dr. Haji Karim Santoso MSI. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari Bapak Dr. Haji Karim Santoso MSI. Beliau merupakan pendiri Sekolah Insan Mandiri yang sekarang sudah ada 18 cabang. Dan beliau juga merupakan trainer dan konsultan pendidikan. Selain itu, beliau juga merupakan dosen. Dan beliau alumni dari S2 Kajian Islam dan Psikologi UI, dan juga S3 Psikologi Islam UIN Jakarta. Dan untuk kajian ilmu kita pada pagi hari ini menyandang tema mendisiplinkan anak dengan barometer resiko. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Karim Santoso MSI. Kepada Bapak Karim, waktu dan tempat kami persilahkan.
Udah. 7 real, tapi ente 7 lira, tapi ente kasih tips 3 lira, Pak. Tapi ini show. Kalau mau show kasih lebih itu ya. Wah, ini seru banget Pak. Pinjam 10 lira soalnya nggak mau. Ada. Oke. Ntar lucu. Tadi ceplok kan lihat lu. Ini pakai video nih, kalau di foto nggak bagus. Ceplok. Ya. Pak, mangap. Mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore hari ini kami berkunjung ke perpustakaan di kota Alexandria, dan perpustakaan ini pernah menjadi perpustakaan terbesar pertama di dunia. Ya, bisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wasbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, wabil khusus MC kita pada pagi hari ini Bu Nisa, semoga sehat ya Bu. Ya, juga hadir ketua atau koordinator majelis pecinta ilmu yang baru saja memberikan sambutan,
Ustadz Dr. Bukhari Muhtar, alhamdulillah juga beliau yang mengundang saya untuk bersilaturahim di sharing session di pagi hari ini. Kita sama-sama belajar bersama. Mudah-mudahan mempermudah jalan menuju surga ya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang juga saya muliakan ada Dr. Suhaimi Nurusman, guru kita, ya orang tua kita, dan para peserta yang hadir di Zoom. Tanpa mengurangi rasa takzim, rasa hormat, saya tidak sapa satu persatu. Insya Allah ya semuanya saya doakan dalam keadaan sehat dan limpahan berkah kasih sayang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini saya sehat, seger ya, bersemangat, kemudian bisa berjumpa dengan teman-teman, rekan-rekan, sebagian besar guru ya, saya yakin yang ada di sini juga bisa jadi orang tua. Ya, kita berdiskusi, berbincang santai-santai gitu ya. Karena ini hari Ahad gitu. Hari Ahad ini biasanya memang rileks ya, istirahat gitu, jalan-jalan, makan-makan di rumah, kumpul acara-acara keluarga gitu ya. Tapi kita juga ingin memanfaatkan ya dari sisi-sisi lain agar waktu-waktu kita juga bertambah nilai-nilai keberkahannya dan kualitasnya. Kita berdiskusi tentang tema-tema yang terkait pendidikan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini juga menjadi amal soleh, amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya serta kita selaku umatnya. Ya. Saya hadir di sini bersama rekan saya ya, Pak Dani. Kami akan menyampaikan pengantar barangkali ya, pengantar diskusi tentang salah satu cara barangkali ya yang biasa kami sebut dengan barometer resiko dalam mendisiplinkan anak baik di sekolah maupun di rumah gitu ya. Saya izin share screen gitu ya. Silakan Pak Den. Ya. Ya. Tadi sudah berkenalan singkat. Ya. Nah, kalau bercerita ya, bercerita. Ini jadwalnya saya lihat sampai jam 11:30, tapi saya pikir sampai jam 11 juga cukup nanti ya, Ustadz Dr. Bukhari. Ya, kita diskusi singkat saja gitu, karena tema ini sudah kita aplikasikan sehari-hari di rumah, di kampus, di sekolah gitu ya. Bagaimana kita cuma review gitu ya, diskusi gitu sedikit saja terkait dengan barometer resiko. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai guru, menurut saya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman ya, success story dalam mendidik hal-hal yang positif bagi anak dan murid kita gitu ya. Apakah keluarga kita di rumah, bisa juga banyak juga kisah-kisah atau kendala-kendala yang kita dapatkan pada saat kita ingin mendisiplinkan anak, pada saat kita ingin mendisiplinkan murid kita di sekolah. Nah, ini salah satu di antara banyak sekali teori pendidikan yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan ya. Saya sering memberikan pengantar ketika kita berdiskusi tentang satu teori gitu ya. Kita nggak perlu kaget, nggak perlu aneh gitu ya. Misalnya teori yang baru kita dengar berbeda dengan teori-teori yang lain gitu. Karena ya teori itu ditemukan oleh para peneliti ya, mereka melakukan riset dan hasilnya akan berbeda-beda bisa jadi karena sampelnya ya kasusnya akan berbeda-beda, murid berbeda, situasi kondisi psikologis murid yang berbeda, anak yang berbeda, kemudian geografis yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Jadi ketika kita mendengar satu teori, kemudian kita mendengar atau membaca
ada teori yang lain itu untuk memperkaya khazanah keilmuan kita saja. Dan untuk mengaplikasikannya di rumah, di sekolah, di lembaga kita yang tahu mana yang pas. Jadi kita tidak harus begitu, bisa jadi kita sudah punya strategi yang lebih efektif, yang kita tahu betul mana yang cocok buat anak dan murid kita di rumah masing-masing. Nah, untuk hari ini barometer resiko. Barometer resiko ini satu di antara cara kita mendisiplinkan murid atau mendisiplinkan anak kita. Yang mendisiplinkan ya siapa saja sebenarnya gitu. Nah, dia ada 7 langkah, ada 7 tangga, ya, 7 tips, 7 cara, 7 fase, 7 cara ya. Dan kita menggunakannya biasanya dari nomor 1 dari bawah. Ya, seperti kita naik tangga tentu saja dari bawah ya. Nah, mungkin kita naik tangga 7 tangga atau loncat tangga yang ke-7. Nah, ini sebuah analogi ya, analogi yang sederhana. Ya, kalau kita naik tangga berat, sulit rasanya kalau kita meloncat yang ke-6 atau yang ke-5 atau yang ke-4, bahkan yang ke-3 ya pun juga sulit gitu ya. Dan jarang sekali orang naik tangga meloncat tangga yang kedua. Biasanya step by step naik. Nah, ini dibuat dengan analogi piramida ya, bagaimana kita menggunakan ya terapi ini dengan langkah-langkah yang pertama. Jadi kalau kita melihat masalah pada murid, kita melihat masalah pada pasangan kita melihat masalah pada karyawan kita, kalau kita sebagai pimpinan atau pemimpin di salah satu organisasi atau institusi, kalau kita melihat masalah yang terjadi pada anak kita, kalau kita sebagai orang tua, ini bisa kita terapkan ya, tinggal menyesuaikan saja. Nah, dari gambar ini ya kita akan melihat dari piramida ini bahwa ya lahannya juga berbeda-beda. Jadi kalau yang paling luas itu di nomor 1, ya semakin ke atas semakin menyempit. Ini juga bisa kita tafsirkan, bisa kita analogikan. Artinya kita tuh berlama-lama di nomor 1 karena lahannya luas, areanya luas, medianya banyak. Ya, jangan buru-buru naik ke tangga yang kedua. Kita berlama-lama di proses yang kedua, kita nggak perlu buru-buru ketiga gitu. Dan yang paling sedikit kita gunakan adalah barometer langkah yang terakhir, karena dia udah terakhir dan dia posisinya terakhir dan dia juga space-nya sangat kecil. Artinya jarang sekali kita menggunakan ya barometer resiko yang terakhir. Nah, ini terkait nanti kita akan melihat juga sejauh mana resiko masalah yang terjadi gitu. Nah, kita harus pintar-pintar melihat gitu ya. Kalau misalnya resikonya tinggi ya kita bisa menggunakan langsung yang ke-6 atau ke-7. Tapi kalau resikonya masih standar, kita sarankan memulai dari bawah. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya kita boleh tulis di chat gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu yang hadir menulis di chatnya atau juga menulis di buku catatannya gitu ya. Kira-kira masalah apa sih yang pernah Ibu Bapak hadapi bagi anaknya, bagi muridnya, bagi pasangannya? Apakah masalah itu sering muncul, kemudian sudah mencari solusinya, tapi kok kurang efektif gitu ya? Atau nanti punya cerita, punya masalah, ada success story-nya di terapi seperti apa kok bisa disiplin gitu. Nah, saya coba mulai ingin membaca chat dari Bapak Ibu yang hadir. Masalah apa sih yang sering banget muncul mengganggu di rumah atau di sekolah gitu ya, atau di organisasinya gitu, ketidakdisiplinan gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau mulai bisa mengangkat temanya apa gitu. Atau jangan-jangan semua yang hadir di sini nggak punya masalah gitu ya dengan muridnya, nggak punya masalah dengan anak-anaknya, nggak pernah bertemu masalah dengan pasangannya atau dengan siapa gitu.
silakan kalau ada yang mau berpartisipasi. Ya. Nah, ini sudah ada yang menulis ini ya, Dr. Bukhari, keteladanan. Nah, keteladanan ini dalam masalah apa nih keteladanannya? Kiai Bukhari, keteladanan dalam masalah apa ya gitu ya, yang bermasalah gitu kan. Keteladanan kan contoh. Nah, contohnya masalahnya lebih spesifiknya apa ya masalahnya gitu. Ya. Contoh, guru kan hanya sebatas teori. Terkadang dalam praktek sehari-hari itu tidak senada antara teori dan praktek. Dan ini yang membuat contoh keteladanan itu nggak masuk ke murid gitu. Ya. Jadi keteladanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mampu memberikan sikap yang baik juga kepada murid. Ini kadang-kadang juga setiap guru melupakan itu, jadi dia lebih nyaman dengan teori ketimbang praktiknya, begitu dokter. Ya, nah lebih spesifik lagi bisa dibantu Pak Dokter yang tidak sesuai dengan teori dan prakteknya apa tuh misalnya perilakunya? Contoh umpamanya gurunya bilang ke murid, nah kalau makan minum jangan berdiri, tapi dalam kaitan sehari-hari kadang-kadang guru lupa kalau dia makan minum juga berdiri. Kadang-kadang kalau masuk ke WC, kayaknya kaki kiri, dia lupa kaki kanan dan sebagainya. Nah ini yang kira-kira memutus pemahaman kedewasaan murid terhadap yang disampaikan gurunya gitu, Ustaz. Ya, terima kasih Kiai Pak Dr. Bukhari. Sudah jelas banget, real, detail, dan spesifik. Seperti yang saya inginkan. Jadi contohnya kayak gitu ya, sangat simpel, sangat sederhana. Guru misalnya mengajarkan di kelas atau di Zoom gitu, bagaimana kita harus punya adab ketika makan dan minum, misalnya sesuai salah satu hadis, misalnya dengan tangan kanan, duduk, membaca doa gitu. Pada aplikasi kenyataannya ternyata guru memperlihatkan di depan murid atau orang tua di depan anak makan tidak sesuai dengan adab yang ada tersebut. Nah, berarti itu masalah gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, yang lain ada yang mau sharing lagi masalah-masalahnya? Kita coba angkat satu atau dua masalah dulu ya. Silakan kalau masih ada. Tapi kalau masalah ketepatan waktu, Bu Anissa ini MC-nya ya. Ya, berarti ini disiplin ya. Misalnya ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini ya gurunya udah tepat, anaknya nggak tepat waktu. Bisa jadi kayak gitu ya Bu Nisa ya. Misalnya di Zoom, kita sudah bikin peraturan jam 7 Zoom dibuka, ternyata gurunya udah nunggu masih sendiri, muridnya baru 1-2 misal gitu ya. Atau paling nggak Bu Anissa ada cerita lagi tentang kedisiplinan. Atau sebaliknya kayak Ustadz Bukhari tadi, justru malah muridnya sudah hadir, gurunya belum gitu ya. Dan sebagainya. Baik ya, sudah ada 2 ya kasus yang bisa kita bahas ya. Atau Bu Anissa bisa lebih diperjelas maksudnya dengan suara biar nanti kita coba berikan terapinya pas. Oke, begini Pak, untuk ketepatan waktu itu sendiri terkadang saya juga merasa suka lalai dengan ketepatan waktu itu tersendiri, Pak. Jadi tidak hanya siswa, tapi terkadang dari diri saya sendiri pun suka lalai. Jadi mohon sarannya dari Bapak untuk problem ketepatan waktu ini sendiri agar nantinya saya selaku guru bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak juga dan bisa disampaikan ke anak-anak juga nantinya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Anissa. Ya, betul ya. Jadi sekarang kita coba mulai satu persatu. Ya, sudah 2 relawan kita luar biasa. Saya kalau deket saya kasih hadiah nih langsung. Orang yang bisa menulis chat, orang yang bisa memberikan pesan gitu ya. Buat saya ini inspiring banget, inspirasi orang yang mau berbagi. Berbagi itu tidak hanya dalam bentuk materi, tapi ketika memberikan contoh saja permasalahan kasus, ini juga bisa mengangkat gitu ya informasi, kita bisa berbagi. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Bukhari dan Bu Nisa. 2 contohnya kita angkat, tadi sudah ada yang menulis, kita coba 2 dulu ya. Nanti kita akan masuk ke tema yang lain. Nah, saya coba misalnya tadi yang pertama. Ya.
dari Bu Nisa tadi. Keteladanan dari sisi kedisiplinan. Nah, katakanlah yang pertama, yang nggak disiplin kita sebagai guru gitu ya. Kita sebagai guru kasusnya dengan murid. Ya, kalau kita lihat di sini gitu ya, berarti ini masalahnya pada diri kita gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya pada murid masalahnya, berarti kita harus memberikan contoh gitu. Memberikan contoh di sini tuh, ya misalnya gini, misalnya Bu Nisa sudah hadir di Zoom, sudah hadir di kelas secara offline, kemudian murid-muridnya belum dan mereka terlambat. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung memberi sanksi, memberi hukuman yang ketujuh? Apakah kita mengancam mereka ya dengan beberapa pengurangan hak dan hak yang harus mereka dapati? Apakah kita sudah mulai memberikan mereka dengan ceramah gitu ya, pesan diri, ataukah kita ngapa-ngapain? Nah, kalau di teori ini kedisiplinan itu ya, kedisiplinan itu juga bisa masuk ke resiko tingkat rendah. Dalam arti dia masih bisa diterapi menggunakan proses waktu. Jadi nggak resiko tinggi banget. Artinya ketika kita menggunakan tahapan langkah pertama itu masih sangat mungkin. Nah, gitu ya. Kita pahami dulu gitu ya. Ketika dia terlambat, kita coba menggunakan barometer resiko. Ini masih masuk. Berarti kita memberikan contoh. Nah, contoh tuh gimana? Kita dulu ya Bu Anissa ya. Kita dulu yang hadir tepat waktu, kita dulu yang hadir di kelas, kita dulu hadir di Zoom, kita berikan contoh. Nah, jadi ketika anak itu masuk ke Zoom atau ke kelas, sudah ada kita. Itu contoh gitu. Nah, ini akan terjadi berulang-ulang. Ya, terjadi berulang-ulang. Beda kalau nanti dia masuk kelas, masuk Zoom, nggak ada guru. Nah, dia akan menangkap, oh ini ya contohnya. Besok kita masuk duluan, sangat mungkin dia banyak yang terlambat. Nah, terus pertanyaannya lagi, bagaimana ya agar anak ini hadirnya ke kelas itu dengan semangat, terutama dari sisi waktu. Nah, ini kita coba berdiskusi strategi. Kalau boleh sharing ya, waktu saya jadi guru, saya pernah guru TK, pernah guru SD, SMP, SMA gitu ya, ngajar mahasiswa S1 dan S2 gitu. Secara umum yang saya lihat sama sih gitu ya. Ya, mereka itu kalau kita sudah ada ya lebih awal, ya mereka ya semangat. Nah, terus untuk menghadirkan mereka jadi semangat, tergantung usia juga ya. Kalau di SD itu misalnya SMP gitu ya, mereka tuh senang kalau ya ada apresiasi gitu ya. Apresiasi dalam arti kita kasih penghargaan gitu, yang datang duluan dan sebagainya. Atau kita buatkan kegiatan-kegiatan yang menarik di sesi awal. Ya, apakah kuis, apakah games, permainan gitu ya, yang sesuai dengan psikologi perkembangan anak. Jadi dia tuh hanya kita berikan pada awal pertemuan dan itu mereka nggak dapat lagi setelahnya. Jadi dia merasa rugi banget kalau terlambat karena akan banyak hal yang menarik, kejutan-kejutan di awal. Nah, berarti kita mendesain sebuah pertemuan ya dengan strategi yang menarik pada awal. Karena saya lihat, saya dengar ya, saya mendengar langsung ada beberapa narasumber, beberapa guru, kalau di Zoom terutama ya, saya sering dengar misalnya kalau murid yang hadir di awal, sementara ada murid yang belum hadir, gurunya malah marah gitu. Marahnya gini, mana nih yang lain gitu. Dia nanya yang lainnya ke yang hadir. Ya kalau mau bahasa anak-anak yang hadir, ya saya nggak tahu, rumah saya juga beda kan di Zoom, kita nggak tahu juga gitu. Tolong dong kalian hubungi teman-teman kalian. Jadi malah dapat tugas gitu loh menurut saya ya, menurut saya simple. Kok malah yang hadir duluan tuh nggak diapresiasi, malah kena marah yang nggak hadir, tapi yang dimarah yang hadir gitu loh. Kemudian yang hadir disuruh kerja gitu, mencari teman-teman yang belum datang. Akhirnya besok-besok dia menilai, nggak mau datang duluan gitu ke kelas, ke Zoom. Ntar pasti disuruh, pasti kena marah. Nah gitu ya, jadi nggak menarik. Coba kita evaluasi.
Tapi kalau dia hadir duluan, misalnya Bu Nisa apresiasi kalian hadir duluan 5 orang ini dari 10 orang, kalian dapat bintang khusus, dapat nilai khusus, dan ya kalian nggak perlu bertugas mencari teman kalian toh gitu. Teman kalian sudah tahu, kecuali sebelum acara dimulai gitu, boleh kasih nilai tambahan yang ngingetin temennya sebelum dimulai. Kan kalau acara sudah dimulai kan mengganggu jam dia juga gitu. Nah, ini penting-pentingnya. Apakah kita putar video, apakah lagu yang menarik buat anak-anak tadi ya, kuis dan sebagainya. Nah, ini penting. Contoh gitu ya. Nah, contoh ini kalau kita lihat di gambar piramida ini luas banget. Kalau saya suka analogi, ini adalah sebidang tanah segitiga, dan tanah ini dibagi 7, maka orang akan memilih ya secara umum memilih bagian 1. Kenapa? Luas tanahnya lebih luas. Kalau dijual dapatnya lebih mahal uangnya gitu ya. Nah, artinya apa? Memberi contoh ini enggak sekali, berulang-ulang ya, berulang-ulang diberikan contoh ya. Diberikan contoh, dan ini sebenarnya konsep Islamic value banget, ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, misalnya salah satu hadisnya ketika mengajar sholat, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti mencontoh aku sholat, seperti melihat aku sholat. Jadi di situ kita bisa membayangkan para sahabat Nabi SAW itu sholat gak disuruh, gak diajarin, tapi disuruh ngelihat langsung bagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, berarti pendidikannya udah besar tuh, udah dewasa para sahabat, apalagi anak kecil. Jadi kalau kita mengajar wudhu, ya yang saya bayangkan, ya kita sebagai guru kalau mengajarkan wudhu pada anak kita, kita sebagai orang tua, kita yang wudhu. Nah, ini wudhu nih, ayah sedang wudhu nih, ini namanya wudhu. Nah, ini wudhu nih, ya membasuh tangan, berkumur, membasuh lubang hidung, kemudian membaca niat, membersihkan muka 3 kali gitu. Nah, terus berulang-ulang, dan dia merekam, melihat sejak kecil. Ya, bisa jadi dia belum langsung praktek wudhu karena dia masih kecil. Tapi dia udah ngelihat kita sholat. Terus berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai pada waktunya dia yang berwudu. Ya, silakan sekarang kamu yang berwudu seperti kamu lihat ayah wudu. Gitu. Begitupun juga di sekolah. Ya, bisa divideokan karena bisa diulang berkali-kali. Karena kalau kita praktek berkali-kali di sekolah, bisa jadi terkendala dengan waktu yang terbatas. Tapi kalau kita sebagai guru memvideokan cara berwudu dan kita share gitu ya kepada anak-anak, bisa jadi dia berkali-kali menonton itu dan itu lebih mudah. Nah, ini saya ingin memberikan, karena saya sering bertemu dengan guru, ketika dia bertemu dengan anak bermasalah, saya bilang, sudah diberi contoh belum? Ya, kata dia sudah gitu kan. Padahal sebenarnya belum. Misalnya kayak sholat. Bapak udah nyontoin sholatnya. Mereka melingkar, Bapak sholat di tengah-tengah, mereka melingkar dan mereka lihat. Udah belum? Belum. Yang ada mereka yang disuruh sholat, muridnya yang disuruh sholat. Gitu. Nah, jadi children see, children do gitu ya. Mereka mencontoh apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan. Mereka melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi dalam mendisiplinkan anak, dalam mendisiplinkan murid, menurut saya dengan terapi barometer risiko ini adalah terapi yang sangat efektif dan sangat mudah sekali. Ya, mau ingin apa saja yang mau kita disiplinkan bagi anak-anak kita, gitu ya. Nah, ini kembali lagi kalau tadi yang pernyataan Dr. Bukhari tadi, cara makan, gitu ya. Nah, berarti kalau tadi malah gurunya tidak mempraktekkan cara makan, berarti yang bermasalah kita, gurunya gitu ya. Berarti kalau kita gurunya, berarti kita permasalahannya ada di kita. Gitu ya. Nah, boleh kalau permasalahannya ada di diri kita, coba kita masuk ke yang ketiga.
di situ yang ketiga mendengar aktif. Mendengar aktif itu kita coba dengar tanggapan dari anak-anak murid kita. Ya. Sekarang misalnya tadi kata Dr. Bukhari tadi, kita makan tidak sesuai dengan adab-adab yang sudah kita ajarkan. Sekarang kita panggil anak-anak yang ngelihat kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang perilaku kita, adab makan yang tidak kita gunakan. Nah, mereka ngasih masukan tuh ke kita. Ya, lebih keren lagi gurunya menyebarkan kuesioner. Sebarkan kuesioner, mereka menulis tanggapan dari mereka untuk kita. Jadi buat refleksi, muhasabah diri kita sebagai guru. Ya, jadi kita bisa berubah dengan cepat karena ada masukan dan kita yang minta masukannya. Jadi kita nggak baperan, nggak tersinggung. Anak-anak menulis apapun gitu ya. Jadi kita bisa baca di rumah, bisa ingat gitu ya. Kan untuk menjadi guru dan orang tua yang hebat, kita juga harus mendapat masukan dari anak kita di rumah, dari murid kita di sekolah gitu ya. Karena kita juga manusia, nggak sempurna, banyak juga kekurangan. Tapi bagaimana kita berusaha memperbaikinya gitu ya. Nah, ini yang bisa kita diskusikan sebagai pengantar. Yang kedua ya, ini contoh ya. Ya, baik. Ini contoh. Jadi udah bisa kita pahami bersama bahwa teori memberikan contoh dalam pola asuh ini menjadi hal yang sangat fondasi. Ya, di nomor 1 menjadi hal yang prinsip yang perlu kita kuatkan bersama gitu ya. Kalau kita mau anak kita rajin ngaji, nah berarti kira-kira siapa dulu yang harus rajin ngajinya? Nah, siapa yang bisa dicontoh? Kalau tadi kata Bu Nisa, kadang-kadang saya terlambat masuk ya karena mungkin ada urusan atau rumah jauh, misalnya ngurus anak, ngurusin orang tua karena saya bekerja multitasking, misalnya banyak job. Nah, kita menggunakan strategi. Kalau saya dulu ketika saya juga waktu ngajar ya nggak punya motor, terus jauh gitu kan, naik bis gitu, naik turun jalan. Saya pakai strategi sebelum saya pulang kelas saya, karena kelas saya permanen di situ, saya sudah menulis banyak tugas di papan tulis, kemudian dalam bentuk kuis-kuis misalnya ditempel di bawah kursi. Jadi ketika mereka masuk, mereka sudah membaca, ada pesan yang saya sampaikan ke OB untuk tidak dihapus pesan-pesan di papan tulis misalnya. Jadi ketika mereka datang lebih dulu karena misalnya sekolah masuk pukul 7. Ya, kadang-kadang kan guru kan datangnya jam 7 kurang 5 lah gitu. Tapi kan murid-murid ada yang sudah datang dari pukul 6 atau 6.30 gitu. Nah, biar mereka punya kegiatan, kan anak-anak ada yang sudah mandiri melakukan banyak kegiatan, ada yang perlu bantuan kita sebagai guru, kita sudah memberikan instruksi walaupun kita belum ada. Ya, atau misalnya Bu Nisa berikan kelompok-kelompok, bentuk kelompok, ya hari Senin kelompok Senin, hari Selasa kelompok Selasa, hari Rabu kelompok Rabu, yang mereka melakukan kegiatan pengkondisian ketika misalnya Bu Nisanya terlambat hadir atau insiden kegiatan-kegiatan tertentu yang nggak boleh itu, nggak hadirnya atau terlambat itu menjadi rutinitas dan kebiasaan dan kita nggak merasa itu bermasalah. Tapi kalau sifatnya insiden dan darurat, nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita selalu tepat waktu. Tapi kita sudah mendesain sebuah kegiatan yang juga masuk ke nomor 5, misalnya think win-win, semuanya berpikir menang. Ya, selalu ada solusinya. Ya, nah baru kita menggunakan langkah ke-6 dan ke-7. Pak Dani, ada yang bisa di-sharekan lagi slide-nya? Kita coba lihat. Ya. Atau ada video yang mau di-sharekan juga, silakan Pak Dani. Ya. Atau teman-teman juga yang mau tuh masalah kesabaran tadi Bu Tuti Silawati juga nulis ya. Nah, mohon maaf Pak Dokter, Bu ya. Tuti ini Kepala TK Al-Azhar Bintaro. Masya Bu Tuti Allah. Silawati ya. Ya Allah. Assalamualaikum Ini Pak Karim. Waalaikumsalam. Saya udah ngebayang ini pasti udah senior teacher nih ya. Dan enggak juga.
ilmunya tuh sudah kayak lautan gitu ya. Kalau disebut kepala TK, oh ini bukan sembarang orang, pasti udah melalui tahapan yang luar biasa nih ya. Kepala TK, kepala SD, kepala SMP itu orang-orang hebat-hebat. Gimana Bu Tuti? Ini saya lagi belajar dengan Bapak nih tentang kesabaran. Ada di poin mana? Iya. Nah, makanya ini kayaknya belajarnya kayak saya ngajarin ikan berenang. Kalau di kita tuh itu Bu Tuti, kita sama-sama sharing. Ya, saya mohon maaf, saya off kamera dulu ya, Pak Karim. Ya, boleh Bu. Ya, kalau di teori barometer resiko itu, ya, jadi kalau kita lihat misalnya kayak saya suka bilang gini, kalau murid terlambat buat saya gitu ya, kita kan melihat kasus dari kacamata yang berbeda. Buat saya nih kalau saya ngajar, ada murid nggak seragam, ada murid yang terlambat, buat saya nggak masalah gitu. Nah, kan nanti guru yang lain bilang, ih masalah, saya nggak suka murid yang nggak seragam, saya nggak suka murid yang terlambat. Tapi maksud saya tuh nggak masalah itu tanda kutip, nggak masalah tuh dalam waktu tertentu, ya bukan saya biarkan jangka waktu yang panjang, tapi saya biarkan dulu beberapa hari gitu. Saya pingin lihat gitu ya, ini permanen nggak gitu ya. Kemudian saya harus tahu motivasinya apa, latar belakangnya apa gitu ya. Selama tujuan belajar itu dia belajar, dia nggak mengganggu teman, menurut saya, kan saya suka membagi dua masalah. Ada masalah personal, ada masalah sosial. Nah, kalau masalah yang personal, masalah individual ini, masalah diri dia sendiri, nggak mengganggu orang lain, buat saya ini ya bisa saya tunda untuk penyelesaiannya. Ya, artinya ya nggak diprioritas banget, istilahnya buang-buang waktu di situ, enggak. Ya, bagaimana saya fokus ke masalah yang sosial, masalah sosial. Masalah sosial itu masalah yang terkait dengan orang lain. Kalau lebih ekstrimnya lagi kira-kira gini, masalah yang ada dosanya, nah buat saya itu prioritas, itu beresiko tinggi. Tapi kalau masalah menurut saya nggak dosa, ya gampang lah nanti saya selesaikan dengan secara adat dan bisa saya tunda. Misalnya gini, ya kalau anak nggak seragam, ya anak nggak seragam ke sekolah, saya suka diskusi gini, suka bercanda. Dosa nggak ya kalau anak nih ke sekolah nggak seragam? Berdosa nggak? Versi saya gitu, menurut saya nggak dosa kok gitu kan. Nggak ada hadis Al-Quran yang mengajarkan kalau sekolah nggak seragam berdosa. Ya yang berdosa itu bisa jadi kalau dia seragamnya tidak menutup aurat misalnya. Nah gitu. Tapi kalau dia bohong ke guru, mengganggu teman, menurut guru itu kecil, tapi menurut saya besar masalah itu gitu. Dia ngebully teman. Saya nggak bisa tidur kalau ada murid saya ngebully teman. Saya harus tuntas karena menurut saya itu mengganggu orang lain gitu. Ketimbang yang ngurusin seragam tadi gitu. Nah, saya sensitif banget kalau masalah-masalah sosial. Ya, istilahnya, wah Pak Karim nggak bisa tidur kalau ada anak yang nggak sayang teman di kelas ini. Ya, kan kalau nggak sayang teman gimana menurut saya gitu kan? Ya Allah yang nyuruh kita sayang teman, ada perintahnya ya. Sifat-sifat Allah gitu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sejak awal memang udah didiskusikan banget gitu ya. Sudah dijelaskan banget ke anak-anak sosialisasi di kelasnya. Mana hal yang penting, mana yang prioritas, mana yang nggak penting buat semuanya, hanya penting untuk diri dia sendiri. Nah kalau anak yang terlambat tadi saya nggak hukum dalam beberapa hari. Tapi beberapa hari itu saya bikin kejutan acara di awal agar dia penasaran gitu loh, dan dia merasa kehilangan momen kalau dia nggak datang. Jadi dia memantik kesadarannya. Jadi dia perlu. Paling nanti saya cerita ke orang tuanya, iya Bu, biasanya di awal pembelajaran kegiatan saya bla 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 bla. Ini menarik banget buat anak-anak yang bisa hadir di awal dan tepat waktu. Sayang banget kalau yang terlambat. Nah nanti dia mikir sendiri gitu kan. Ya banyak sih yang diskusi, iya.
Anak saya terlambat karena ayahnya ngantar sekalian ke kantor. Ayahnya agak siang. Kalau ngantar pagi kepagian, nunggu di kantornya kelamaan. Nah, kita coba think win-win bagaimana biar anaknya juga datang ke sekolah nggak terlambat, bapaknya nunggu di kantor nggak kelamaan. Kita bisa anaknya digojekin misalnya gitu ya, ada jemput, antar jemput gitu ya, biar semuanya dapat ya. Nah, ini kira-kira sharing session kita. Gimana Bu Tuti, ada yang mau disampaikan success story-nya di sekolah Ya, atau terima kasih Pak Karim. Nggak, ini saya tanyakan begini, masalah dengan orang lain nih Pak Karim. Ada anak-anak yang saat Zoom itu, ada anak yang dia tidak sabar untuk mengikuti alur pembelajaran kah atau acara gitu ya. Kemudian didukung oleh orang tuanya yang ini emang kelamaan nih sambutan, ada sambutan, benar-benar senang dan lama. Kemudian ada ini itu. Jadi ketidaksabaran anak ini didukung oleh orang tua yang seperti itu gitu. Nah, kita nih dari sisi sekolah, apakah membiarkan saja untuk anak ini misalnya seperti itu gitu ya? Ya sudah. Apakah kita gimana tuh sikap kita tuh Pak Karim? Karena ini orang tuanya juga nggak sabar gitu dengan sebuah alur-alur yang memang perlu diinikan gitu, perlu dijalankan gitu Pak. Ya, bagus Bu Tuti. Biasanya memang kalau saya menghitung dari sisi psikologi perkembangan Bu. Gitu ya. Kadang misalnya kita ada acara gabungan, acara anak-anak sama acara orang dewasa gitu ya. Kalau yang saya tangkap tadi kan Ibu bilang misalnya ada sambutan-sambutan gitu ya. Nah, memang kalau kita kan penting banget sebagai orang dewasa sambutan-sambutan kayak gitu. Tapi buat anak-anak bisa jadi nggak penting gitu ya. Nah, kalau saya kadang-kadang misalnya saya suka usul gitu ya. Ada acara yang bisa dipisahkan ruangan dulu gitu ya. Mereka main-main di ruangan, dongeng kalau anak-anak TK atau mewarnai. Nah, nanti ketika acara puncaknya bisa digabung gitu. Karena memang anak-anak itu kan kalau di psikologi itu kan kemampuan mereka bertahan untuk fokus tuh hanya beberapa menit gitu. Sayang juga nanti kalau kita juga dari pihak sekolah manajemen memaksakan gitu ya, harus sepatu itu gitu dalam waktu jangka yang panjang, padahal kemampuan anak memang nggak bisa gitu memenuhi rentang waktu yang lama gitu. Nah, kedua kadang-kadang memang ada Bu anak-anak yang bisa bertahan gitu dalam waktu lama. Ya, memang daya konsentrasinya lebih tinggi dan biasanya anak-anak yang visual, yang audio. Tapi kalau yang kinestetik kan dia nggak tahan gitu. Nah, bisa jadi mungkin juga tidak berlaku 100% untuk memisahkan anak ini. Mungkin kita sudah klasifikasi ada anak-anak tertentu yang kita pilih memang dia nggak bisa ikut seremonial yang full gitu. Nah, mungkin nggak semua anak. Jadi perwakilan anak yang terpilih ikut karena mungkin dari pihak yayasan pingin juga pada saat penampilan atau acara resmi ada muridnya yang hadir di situ gitu. Jadi memang sekarang kita melihatnya lebih ke kebutuhan individual gitu Bu. Ya. Dan itu tadi juga ya ada anak yang punya proses waktu yang lama gitu untuk membuat dia sadar gitu ya, untuk duduk, untuk mendengarkan gitu. Ya, jadi intinya bagaimana Bu Tuti dan teman-teman dan tim melihat bahwa semua anak punya spesialisasi masing-masing, termasuk bertahan lama duduk, jadi itu nggak sama gitu. Nah, kalau sejak awal kita sudah klasifikasi, nanti tidak mengganggu karena nanti ada lagi Bu di istilahnya di barometer resiko ini ada juga penjelasan hukum kaca pecah kalau kita suka bilang. Jadi kalau satu anak mengganggu, yang lain ikut gitu. Nah, ini nular nantinya. Nah, kalau sejak awal kita sudah umumkan ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A 15 menit pertama ikut acara resminya nanti masuk ke ruangan bebas. Kelompok B masuk ke acara sesi kedua, kelompok C. Nah, jadi dia tahu sebenarnya
di mana dia boleh lari-lari, di mana boleh main, boleh berteriak, ada zonanya di mana dia tertib. Jadi kita mengajarkan tahapan-tahapannya itu memang kadang-kadang yang benar-benar butuh kesabaran itu, Bu, gitu ya. Yap, oke. Ya. Kasih Pak Karim. Ya, sama-sama Ibu. Ya, bagaimana Pak Dani, masih mau ditayangkan slide-nya? Ini sudah jam 11 kalau di jam saya. Pak Dani masih ada slide yang mau ditayangkan? Siap, ada Ustaz. Ya, video boleh. dulu Ustaz ya, video dulu. Oh, boleh, ada video, silakan. Teman-teman yang mau ngechat, yang mau ngobrol-ngobrol, mau cerita-cerita pengalaman ya. Ya, silakan. Ini kita sesi ini pengantar saja, nanti nomor HP saya dan email boleh dicatat ya untuk follow up ngobrol-ngobrol atau Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Terima kasih share videonya Pak Dani. Jadi children see, children do. Dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi si ibu tadi biasa mematikan lampu gitu ya di rumah, di ruangan, di kamar gitu. Pada saat anaknya masuk kamar lampunya gelap, dia nyalain, pas keluar dia matikan lagi gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas video tadi nggak ada instruksi, nggak ada perintah gitu ya. Tapi percontohan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Dia lihat ibunya lagi baca, anaknya otomatis ngambil buku ikut baca gitu. Ibunya dulu ngambil sampah gitu ya di halaman, anaknya ngambil. Memang nggak bisa sekali tadi, bukan nggak bisa, bisa jadi ada anak yang nggak cepat timbul rasa kepekaannya. Ya, dia ngelihat orang tuanya bekerja, bisa jadi dia belum termotivasi untuk melakukannya gitu. Nah, sehari, 2 hari, sekali, 2 kali gitu menjadi pembiasaan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat share di WhatsApp itu, di salah satu grup itu ya, menarik sih menurut saya. Jadi ada seorang ayah yang perfect banget dalam imajinasi saya mendidik anaknya. Jadi ayahnya ini pokoknya ngingetin di mana tempat sepatu, bagaimana menutup jendela, menjemur handuk kira-kira lah gitu, mematikan lampu dan sebagainya. Sampai anaknya ini istilahnya kok harus kayak gitu sih gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pada singkat ceritanya si anak ini sudah dewasa dan dia melamar sebuah pekerjaan ya. Pada saat dia wawancara di kayak gedung yang berapa lantai, sudah dibuat alur seluruh calon yang mau diinterview ini melalui jalur itu. Nah, di jalur itu dibuat kayak rambu-rambu yang sudah dites sebenarnya ya. Ada keran yang mengalir airnya gitu. Kemudian lampu yang menyala di siang hari. Padahal ada sorotan CCTV dari ruangan interviewer ini ya, para pewawancara ini, dan dilihat setiap calon karyawan yang masuk ada nggak sih yang care gitu ya, mengambil sampah yang itu jebakan gitu ya. Ada nggak yang mematikan keran yang airnya mengalir gitu ya di wastafel dan sebagainya. Ada nggak yang mematikan lampu. Nah, ternyata dalam cerita WhatsApp itu nggak ada. Hanya satu-satunya anak ini gitu. Ada hanya satu anak-anaknya ini. Jadi dia karena udah terbiasa di rumah, ayahnya ngajarin terus gitu untuk, padahal dia baru ngelamar. Lihat sampah diambil, dibuang. Keran air dia matikan, kemudian lampu dia matikan.
pada saat wawancara kata yang interviewer itu, ya kamu kapan siap mau bekerja di sini gitu. Kata dia, loh kok bisa belum diwawancara? Kamu sudah lulus ini dari CCTV pantauan gitu ya. Ketika kamu masuk itu sudah tes. Jadi tes tuh bukan hanya dalam ruangan, ya bukan hanya tertulis, tapi sejak kamu masuk dari area kilometer berapa gitu, radius berapa meter perkantoran ini, sudah ada CCTV yang merekam. Nah, artinya ya penting gitu ya, kita mengajarkan anak kita, ya ayo mana barang yang rusak, ayo kita benerin, mana yang kotor, kita sama-sama bantuin, mana yang perlu dijemur, mana yang perlu dipindahkan, gitu, mana yang dilihat yang nggak pantas. Ternyata itu berdampaknya jangka panjang. Jadi ya ini perlu kita diskusikan bareng ya untuk mendisiplinkan anak-anak itu memang mulai dari kita sebagai orang tuanya gitu ya. Dan tadi nggak semua anak punya kapasitas kecepatan kepekaannya. Memang perlu masuk ke nomor 2 nih. Ya, pada nih. Di nomor 2 ini setelah kita berikan contoh berulang-ulang dan dia belum peka, belum mengerti gitu ya. Ya. Ini kita perlu melakukan perubahan sikap atau perilaku. Nah, perubahan sikap perilaku ini kita terkait dengan banyak faktor ya, lingkungan dan keluarga. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau saya menyarankan ya semacam memberikan PR ya kepada semua orang yang pernah bertemu dengan saya. Ya, kalau boleh itu saya memberikan PR kepada semua orang yang pernah bertemu dengan saya berdiskusi tentang materi parenting ini. Baik kepada guru maupun orang tua, saya memberikan PR di perubahan sikap perilaku ini kita memberikan 3 waktu. Nah, mungkin pada ini bisa share ada 3 lingkaran waktu. Ya, ada waktu A, waktu B dan waktu C. Ya, nah di mana waktu A, B dan C ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Ada zona prakondisi atau penanganan masalah. Saya suka bilang gini. Bapak dan Ibu gitu ya, guru atau orang tua, jangan deh hindari aja gitu ya, ngomong di zona A dan zona B. Nggak matching, nggak nyambung. Ya, kenapa zona A dan B ini? Zona A ini gurunya lagi oke, orang tua oke. Oke itu gimana ya? Orang tua lagi seger, lagi sehat, habis makan, habis jalan-jalan, habis nonton, habis tidur. Anaknya nggak oke. Ya, misalnya gini, orang tua bangun tidur siang hari, anak pulang sekolah. Nah, anak kan nggak oke. Kenapa? Anak tuh lagi capek pulang sekolah. Pada saat anak nggak oke, orang tua oke, orang tua memberikan ceramah pada anak pada saat dia pulang sekolah. Nah, itu nggak masuk gitu pesannya. Atau orang tua lagi oke, anak lagi mau nonton. Sini Kak, Mama mau cerita. Bentar Ma, lagi mau nonton, sini cepat. Mama gitu. Bentar doang. Nah, akhirnya ditinggalin nonton, tapi pikirannya ketontonan tadi gitu ya. Ya, jadi nggak oke, nggak masuk. Ya, apalagi kalau orang tua buru-buru mau pergi. Sini Kakak, nih Bunda mau pergi nih. Cepet nih, ini kamu nanti bla 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 bla. Penting nih nanti bla bla bla. Banyak banget pesannya. Jadi orang tuanya kayak oke, anaknya enggak. Sama kalau di sekolah ya. Saya tuh bukan marah ya. Kalau ada melihat guru misalnya gini. Hari Senin upacara. Ada anak yang terlambat upacara, terlambat hadir ke sekolah. Udah anaknya ikut barisan khusus yang terlambat. Habis upacara yang enggak terlambat masuk kelas, yang terlambat mulai deh dihukum. Dicatat, dihukum dan sebagainya. Jadi menurut saya tuh kasihan banget nih murid. Udah terlambat, udah dihukum, udah nggak dapat hak belajar gitu ya. Ya. Nah, itu kan dia lagi nggak oke anak ini. Dia udah terlambat aja udah nggak oke gitu. Gurunya oke. Misalnya, terus kapan nanti? Tunggu dulu gitu. Catat aja dulu anak-anak yang terlambat. Dia tetap aja pas belajar, masuk belajar. Nanti aja panggil. Pas jam istirahat kayak gitu ya. Pas jam keberapa kita panggil. Ada penenangan dulu. Ada waktu ya. Prakondisi anak. Nah, kebalikannya B. Orang tua lagi mumet. Orang tua lagi banyak masalah. Guru lagi kecapean, lagi banyak tugas.
muridnya yang oke, anaknya yang oke. Nggak matching gitu ya. Nah, kenapa sering terjadi orang tua dan guru ngobrol di zona A dan B? Karena diantaranya guru dan orang tua belum punya waktu zona C. Nah, PR dari saya, setiap saya bertemu guru dan orang tua, saya menyarankan memberikan PR para orang tua dan guru harus punya waktu zona C. Artinya dia punya jadwal khusus ya, bertemu dengan anak, jadwal khusus bertemu dengan murid ya, terjadwal rapi sepekan sekali. Di saat itu guru atau orang tuanya oke, murid dan anak oke. Jadi kita ngobrol tuh nggak ada masalah, matching banget, terus natural, dan kita berdiskusi tentang masalah apa saja. Misalnya kalau mau misalnya ketika anak sudah bisa berkomunikasi, kita buat jadwal meeting keluarga setiap hari Sabtu misalnya dari jam 4 sampai jam 4.30, setengah jam. Nah, di situ kita ngobrol dengan anak kita. Karena kita ngobrolnya hari Sabtu, kita evaluasi perilaku dia dari Senin sampai Jumat. Ini loh Bang, perilaku kamu Senin sampai Jumat, ini yang baik, ini bla 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 bla, hebat. Ayah suka, ya. Ibu senang. Nah, ini ada juga nih catatannya, perilaku kamu yang perlu kamu ceritakan kenapa ini terjadi nih. Bla 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 bla, yang nggak baik. Menurut kamu ini baik atau enggak? Ganggu adik nih, sampai nangis, terus terlambat ke sekolah nih, gitu disebutin, ya. Nah, itu bagus atau jelek? Nanti dia bilang jelek atau jelek banget. Jelek banget. Kalau jelek banget, pinter kamu udah tahu. Perlu dipertahankan atau dirubah? Dirubah. Gimana caranya? Yuk kita diskusikan. Di zona C, jadi kita nggak perlu intonasi tinggi dan marah. Karena ingin merubah perilaku tadi. Perlu memantik titik kesadaran anak. Dan kesadaran itu bisa dipantik pada saat dia berada di zona nyaman. Jangan dia lagi bermasalah, kita marah. Udah gaya kita marah, emosional, anak juga lagi takut, limbiknya tertutup. Jadi kalau nuang air ke gelas, gelasnya ditutup, nggak ada yang masuk. Nah ini Bapak dan Ibu yang setuju, silakan buat jadwal. Guru juga dia dalam sepekan adalah 1 jam dia kosong, dia bisa menyediakan waktu untuk konsultasi. Ya, nggak semua anak ya dalam waktu yang bersamaan. Semua anak dapat hak tapi dipergilirkan. Nah ini ya dari saya, Bu Nisa, saya pikir cukup ya sebagai pengantar. Terima kasih Pak Dani dan kita semua yang hadir di sini. Tadi sudah bisa di-share nomor handphone saya dan email. Kita bisa berdiskusi tidak terbatas dengan waktu dan ruang tempat. Ya, karena bercerita tentang pendidikan anak dan keluarga ini adalah tema yang saya sukai banget gitu ya, tema yang saya hobi karena saya juga magister psikologinya di UI, saya ngambil psikologi keluarga. Jadi buat saya ketika bertanya tentang keluarga, ya ini saya sedang belajar juga bagaimana mendisiplinkan anak saya gitu ya. Ketika bertanya kasus murid, saya juga review juga bagaimana komunikasi saya dengan murid gitu ya, dengan rekan kerja, pasangan dan sebagainya. Jadi semakin banyak yang bertanya, semakin banyak yang bercerita, apalagi success story, kita semakin berbagi tentang ilmu. Jadi saya cukupkan, Dr. Bukhori, terima kasih sekali undangannya. Nanti nomor saya, email dan handphone bisa di-share. Kita bisa diskusi ya via WhatsApp dan sebagainya. Tidak terbatas melalui media Zoom ini. Ya Bu Nisa, saya kembalikan ke Bu Nisa sekali lagi. Mohon maaf, saya senang dan bahagia. Luar biasa bisa diundang. Semoga berkah buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Karim Santoso atas penyampaian materi yang luar biasa dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan semoga bisa juga diterapkan. Terima kasih banyak atas saran-sarannya Bapak. Kemudian untuk Bapak Ibu guru sekalian yang mungkin masih ingin bertanya lebih lanjut kepada Bapak Karim Santoso, nanti akan di-share
nomor WhatsApp Bapak Karim ya, dan nanti bisa dihubungi langsung, bisa sharing bersama, bisa menimba ilmu bersama Bapak Karim. Nah, untuk sesi pagi ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Karim Santoso dan juga Bapak Ibu Guru serta Bapak Bukhori. Baiklah, sebelumnya ini di kolom chat sudah di-share nomor WhatsApp dan juga email dari Bapak Karim. Silahkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut kepada Bapak Karim bisa mencatat nomornya. Baiklah, sampai di sini untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kajian ilmunya Bapak Karim dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan dokter ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Kiai. Sampai ketemu insya Allah. Ya, masih. Jazakallah kasir, Pak Kadim. Barakallah, pamit ya semua. Ditunggu ya WhatsApp-WhatsApp-nya. Insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Izin live. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.